Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin hak setiap warga negaranya untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menyelenggarakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah Kota Bima melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendorong peningkatan kualitas hunian dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman bagi masyarakat Kota Bima, sehingga masyarakat memiliki rumah yang sehat, layak, dan terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Abdul Farouk SST Par MSI, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, selaku peserta pada pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 7 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan dan Administrasi Perumahan serta Pertanahan atau disingkat Sibina Rumah dengan tagline Be Smart Service. Aksi perubahan ini dilatar belakangi beberapa kondisi sebagai berikut. Pertama, dinamika nasional dan regional di mana Kota Bima dengan posisi yang sangat strategis mengharuskan untuk dapat berakselerasi terhadap perkembangan wilayah sekitarnya sebagai sentra ekonomi, jasa, transportasi, pendidikan, dan pariwisata. Kedua, ketidakseimbangan antara luas lahan dengan jumlah penduduk serta ketidakseimbangan antara lahan terbangun dengan lahan yang belum terbangun menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan, ekonomi, budaya, politik, dan fisik. Struktur organisasi pemerintahan yang bersifat mekanistis, hierarkis, birokratis, dan sentralistis perlu terus ditransformasi ke arah organisasi yang ramping tetapi kaya fungsi agar responsif terhadap setiap perubahan. Keempat, pemerintah Kota Bima telah mencanangkan satu kebijakan layanan publik melalui rancangan Smart City, salah satunya dengan menerapkan e-government, sehingga perlu didukung oleh setiap organisasi perangkat daerah. Untuk mewujudkan tugas dan fungsinya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima bersinergi dengan berbagai pihak, antara lain Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Nusa Tenggara, unsur fasilitator yaitu Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh, Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang biasa disingkat POKCA PKP, tim fasilitator lapangan atau TFL, tim appraisal dalam pengadaan tanah. Untuk mewujudkan sinergi tersebut juga dilakukan operasional aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian PUPR, yaitu aplikasi SIBaru dan aplikasi IRTLH. Oleh karena itu, dengan kehadiran Sibina Rumah, maka kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut. Pertama, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman memiliki sistem informasi yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan akuntabel. Dua, adanya suatu sistem informasi yang dapat berperan sebagai tool sinkronisasi serta terintegrasi dengan fungsi-fungsi stakeholder dalam penanganan masalah-masalah perumahan dan kawasan pemukiman. Tiga, sistem yang digunakan sebagai media monitoring dan evaluasi oleh kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat pemangku, serta stakeholder lainnya seperti camat, lurah, RW dan RT, serta masyarakat, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan data informasi dengan mengacu pada fungsi command center yang tersedia. Untuk mencapai tujuan,
maka dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Milestone jangka pendek. 1. Perwujudan kesepahaman dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mendapat arahan dari Bapak Wali Kota Bima, Sekretaris Daerah, Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman selaku mentor. 2. Pembentukan tim kerja dan menggali isu aktual melalui keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima. 3. Pelaksanaan implementasi, yaitu membangun aplikasi Si Bina Rumah dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, membentuk peraturan Wali Kota Bima tentang aplikasi Si Bina Rumah. Kedua, melaksanakan uji coba aplikasi. Aplikasi Si Bina Rumah bisa diakses dengan cara pada laman Google ketik Si Bina Rumah bimakota.co.id, maka akan muncul tampilan halaman aplikasi Si Bina Rumah, menampilkan fitur-fitur yang dapat dipilih oleh pengakses sebagai berikut. Fitur informasi, antara lain fitur rumah tidak layak huni, berisi data RTLH atau bedah rumah dengan memuat keterangan lengkap. Fitur aset tanah, hunian NSD, dan rusunawa. Pada layanan pendaftaran terdiri dari fitur layanan RTLH berisi formulir pendaftaran RTLH yang memuat data lokasi dan turunannya, data identitas penghuni rumah dan lainnya. Juga tersedia peta lokasi yang dapat dipilih oleh pengakses sehingga titik koordinat akan termuat secara otomatis serta form pengisian data lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan base data dan administrasi. Setelah diisi seluruhnya, kemudian disimpan. Begitu pula pada layanan hunian NSD dan layanan rusunawa. Layanan aplikasi ini memuat informasi lengkap yang dibutuhkan publik maupun internal dinas serta pelayanan pendaftaran secara online bagi publik. Namun, pada perihal dan data tertentu yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan hanya dapat diakses oleh admin dan pihak internal. Ketiga, melaksanakan launching aplikasi Si Bina Rumah. Keempat, meminta kepada stakeholder agar menggunakan aplikasi Si Bina Rumah. 4. Perwujudan dukungan berkelanjutan. Si Bina Rumah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pertama, Wali Kota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik selaku pengelola Comment Center Kota Bima, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Bank NTB Syariah Cabang Bima, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, Koordinator Kotaku, Koordinator Tim Fasilitator Lapangan Bidang Perumahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Lutfi, Wali Kota Bima, mendukung sepenuhnya program aplikasi yang dibuat oleh Saudara Faruk STPAR MSI, yang mana aplikasi ini sangat berguna untuk perumahan dan pertanahan Kota Bima. Nah, aplikasi Si Bina Rumah ini aplikasi yang memang digunakan untuk pendataan RTLH, rumah tidak layak huni, yang mana rumah tidak layak huni ini selalu ada anggaran APBD baik dari provinsi, dari pemerintah daerah maupun dari pusat. Nah, dengan harapan ada aplikasi ini semua terintegrasi, jadi tepat sasaran. Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan itu terdata dengan baik. Begitu juga ada usulan-usulan masyarakat yang dilaporkan lewat comment center kita terintegrasi dengan aplikasi ini. Nah, program yang diajukan oleh Saudara Faruk ini didukung penuh oleh pemerintah Kota Bima sehingga dapat mengembangkan satu sistem pendataan baik itu perumahan maupun pertanahan kita. Saya Alfian Mundawirawan, SADM, Ketua DPRD Kota Bima, menyatakan dan memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi terhadap proyek perubahan yang berjudul
Sistem Informasi Pelayanan dan Administrasi Perumahan dan Pertanahan yang diajukan oleh Saudara Faruk SST Par MSI. Hal ini selaras dengan visi Wali Kota Bima agar Kota Bima menjadi Smart City. Saya sebagai Ketua DPRD Kota Bima mendukung penuh penyediaan anggaran untuk pengembangan aplikasi Sibina Rumah sesuai usulan eksekutif melalui APBD tahun anggaran 2022. Saya, Dr. Nus Muhtar MH, selaku Sekretaris Daerah Kota Bima, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan dan Administrasi Perumahan dan Pertanahan yang diajukan oleh Saudara Faruk SST Par MSI. Keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan melalui inovasi teknologi informasi diharapkan menjadi trigger dalam mengakselerasi kinerja ASN serta menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selaku Sekretaris Daerah Kota Bima dan sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bima, saya memberikan komitmen anggaran agar aplikasi Sibina Rumah dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Saya Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Perumahan dan Pertanahan, sekaligus memberikan apresiasi atas telah tersegalanya aplikasi Sibina Rumah yang searah dengan upaya pengembangan e-government yang menuju integrated dan interoperability e-gov pemerintah Kota Bima yang sedang giat diakselerasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dalam mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan komunikatif. Kami sangat mendukung sekali karena apa? Implikasi di dalam pembuatan aplikasi yang dilaksanakan oleh Saudara Faruk ini ya sangat bermanfaat, terutama untuk dinas itu sendiri dan untuk kota secara keseluruhannya. Karena kita di dinas bisa mengetahui jumlah yang telah dilaksanakan, yang maupun belum dilaksanakan. Nanti aplikasi ini juga ya bisa mengetahui kekurangan-kekurangan RTLH ya, rumah tidak layak huni ya, yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun, dan bisa langsung diketahui oleh Bapak Wali Kota kita. Kami di Dinas DPKP sudah menyiapkan anggaran untuk pembuatan aplikasi ini ya. Dan itu pun kalau masih ada kekurangan ya, mungkin di tahun 2022 lagi akan ditambah sehingga penyempurnaan aplikasi ini bisa lebih ya mengena dan merata pada seluruh masyarakat. Kalau kegiatan aplikasi ini sudah berjalan ya dan bisa dipantau dan dimanfaatkan oleh masyarakat, manfaatnya sangat besar sekali. Saya Abdul Hafid, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Inovasi, menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan dan Administrasi Perumahan dan Pertanahan yang disingkat Sibina Rumah. Hal ini penting mengingat posisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima merupakan mitra kerja strategis, sehingga perlu didukung agar dapat menyelenggarakan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Harapan kami dengan kehadiran aplikasi Sibina Rumah diharapkan ke depan kinerja pengadaan dan penataan tanah milik pemerintah Kota Bima dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan tanggung jawab. Melalui aplikasi Sibina Rumah, satu peta, satu data, satu perencanaan insya Allah dapat diwujudkan di Kota Bima. Kami berharap dengan adanya aplikasi ini, dilema pendataan khususnya di bidang perumahan tertuntaskan. Bismart Service, 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 Bismart Service.
Bismart Service. Pada milestone jangka menengah, untuk dukungan keberlanjutan si Bina Rumah, maka telah disetujui oleh Bapak Wali Kota Bima tahun anggaran 2022 sebesar 150 juta. Pada milestone jangka panjang, untuk kedepannya akan dilaksanakan upaya pengintegrasian beberapa aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perumahan dan kawasan pemukiman seperti Si Baru dan IRTLH serta aplikasi lainnya, sehingga aplikasi Si Bina Rumah dapat berperan sebagai tool sinkronisasi. Manfaat aplikasi Si Bina Rumah: dengan melaksanakan semua langkah-langkah yang terdapat pada milestone, maka dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, aplikasi Si Bina Rumah dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Secara internal, mendorong optimalisasi penerapan SAKIP pada lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, dapat menjadi store data, memangkas waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data. Eksternal, dapat mengintegrasikan data dan informasi atau sebagai tool sinkronisasi fungsi-fungsi stakeholder, dapat menjadi media monitoring dan evaluasi oleh stakeholder kunci. Demikian laporan implementasi aksi perubahan ini kami sampaikan. Saya selaku reformer mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai dengan terbangunnya, serta dukungan berkelanjutan terhadap aplikasi Si Bina Rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.